Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas masalah latihan mengenai lingkaran dan kotak. Latihan yang Bapak akan terangkan bentuknya seperti ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan buat dulu sebuah area menggambar. Tentu saja pakai pixtool. Kita buat dengan ukuran yang agak besar pakai legal. Kemudian posisinya landkeep, kemudian satuannya cm. Kemudian supaya areanya besar pakai zoom seperti ini. Oke, kita mulai dari gambar latihan yang pertama. Kita lingkaran. Seperti kalian tahu, kalau lingkaran tidak menggunakan kadra akan berbentuk elips seperti ini. Nah, kemudian saya pakai pixtool. Kemudian kalau posisi yang kotak-kotak seperti ini fungsinya untuk memperbesar, memperkecil. Ya, ini memperbesar, memperkecil. Tapi apabila saya klik bagian tengahnya, nah, ini memutar. Sedangkan ini, nah ini untuk memutar. Ya. Nah, sedangkan ini adalah sumbu putar. Nah, kalau saya gerakan ini ke sini ke bawah, ini akan sumbunya akan berbeda tuh. Perhatikan kembali lagi. Kalau ini sumbu putar, kemudian kalau saya ini gerakan ke sini, itu akan berlainan. Putarannya akan berbeda. Nah, gitu. Nah, saya balikan ke semula. Kalau saya menekan Ctrl, pergerakannya ini akan 15 derajat. Kemudian tahan Ctrl-nya, tahan mouse-nya, kemudian klik kanan. Setelah itu Ctrl R. R. Fungsi Ctrl R adalah untuk mengulang. Nah, seperti ini. Ya, dengan sudut yang berbeda. Misalkan saya kembali ke semula. Ctrl Z ini kembali ke semula. Saya hapus. Nah, saya ulangi lagi. Posisikan ini sumbu putarnya di bawah. Tahan Ctrl. Kalau gini 15 derajat, kalau segini adalah 30. Bapak akan mencoba 30 derajat. Tahan Ctrl, tahan mouse, klik kanan, Ctrl R. Ctrl R fungsinya untuk mengulang. R seperti itu. Seleksi semuanya, ya, kita perkecil, beri warna, ya, agar saya seleksi itu agar memberi warnanya tidak satu persatu objek, tidak seperti gini. Tapi kalau sekalian seleksi, kemudian kasih warna itu sekalian. Kemudian seleksi lagi, tahan tombol shift, fungsinya apa? Agar posisinya di tengah-tengah. Kalau tidak menahan tombol shift seperti ini, Bapak tahan tombol shift, tahan, klik kanan, kemudian beri warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kecilkan, seleksi. Nah, kemudian kecilkan seperti ini. Ini gambar yang latihan pertama. Yang kedua, yang mana yang kedua? Kita perhatikan gambar yang sudah jadi ini. Gambar yang kedua, kembali lagi ke ini, area menggambar. Bahannya tetap yaitu lingkaran. Lingkaran saya perbesar lingkarannya, tahan Ctrl supaya tidak elip. Kalau tidak menahan Ctrl akan begini. Tahan Ctrl, saya posisikan ketebalannya ini, Bapak akan rubah menjadi 1 mili. Ya, kemudian buat ini jadi setengah lingkaran. Pakai shape tool, ya, yang ini. Ya. Nah, ini tahan, ya, yang ininya, tahan Ctrl, gerakan sambil menahan Ctrl, agar posisinya sumbunya simetris, selalu sudut istimewa. Nah, ini sudah setengah lingkaran. Agar objek tertutup ini menjadi sebuah kurva, gunakan perintah Ctrl key. Kemudian setelah menjadi kurva, pakai shape tool, kemudian klik salah satu garisnya, jangan di double klik, kemudian klik garis ini terdiri dari 2. Kalau sudah di Ctrl kiri yang ini dan kanan, ini akan terpisah, ya, kalau sudah di Ctrl key. Klik yang sebelah kirinya dulu, klik, jangan di double klik. Kemudian ini mengubah garis menjadi kurva. Klik, untuk apa? Agar bisa dilengkungkan. Nah, pelan-pelan ke atas. Ya. Ini bisa ditarik juga kalau ingin seimbang. Ini bisa tarik juga. Ya. Kemudian yang ini satunya lagi. Ini merubah garis menjadi kurva. Yang tadi ke atas, yang sekarang ke bawah. Atur ininya. Ya, atur juga. Oke. Kemudian kita kasih warna, misalkan warnanya kuning.
Kemudian kita kopikan. Cara mengcopy, kalian bisa begini, drag, klik kanan, bisa gitu ya. Atau yang lebih singkatnya, lebih enak dan simetris, tahan Ctrl, yang ditarik ini. Tahan Ctrl agar memposisikan ukuran sama. Tahan Ctrl, tidak dilepas. Ya, tarik ke sini, jangan ragu-ragu, klik kanan ya. Kemudian balikan kiri dan kanan. Ini rubah warnanya, geser ini ke sini. Gitu. Nah, apabila terdapat sela-sela, gunakan Shape Tool untuk menutupi lubang yang kosong. Nah, gerakan ininya supaya tertutup. Nah, seperti ini. Kemudian lingkaran yang kecilnya silahkan kalian tambahkan di sini. Kemudian pakai lingkaran atau berwarna merah. Ini juga sama. Ini gambar yang kedua. Kemudian untuk gambar selanjutnya, sekarang yang ini. Oke, itu seperti pizza. Kembalikan lagi ke area menggambar. Yang pertama, seperti biasa adalah lingkaran. Kemudian kita buat setengah lingkaran sampai 90 derajat. Tahan Ctrl, ini seperti biasa. Ingat, menahan Ctrl jangan di luar. Kalau di luar seperti ini, tarik ke dalam. Nah, ini Bapak sampai menahan Ctrl agar sudutnya istimewa. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Nah, apabila kalian perhatikan ini, saya kopikan dulu ininya, gambarnya. Ctrl C, kemudian kembali ke area gambar. Nah, ini gambar yang sudah jadi. Perhatikan ini gambarnya ada 6 buah lempengan. Kalau lingkaran itu 360 derajat, ini ada 6, berarti 360 derajat dibagi 6. Jadi tiap lempengan ini adalah membutuhkan 60 derajat. Karena 360 dibagi 6 lempengan. Nah, ini sudah 90 derajat. Bagaimana caranya membuat agar lingkaran tersebut menjadi 60? Caranya mudah. Tadi ulangi lagi seperti buat lingkaran. Kemudian kasihkan ke sini. Ini 300 ya. 300 kurang berarti ya. Ini sini kan tahan Ctrl jadi 90 derajat. Oke. Ini kalau saya hentakkan ke sini ini 15. Berarti kalau ini ke sini ini 15 derajat nih. Nah, ini 15 derajat. Nah, kalau ini 90 karena satu kali hentakan itu adalah 15. Ini 15 ya. Kemudian ini ke sini kan 15 juga ya. Ini 15 berarti 30. Nah, Bapak membutuhkan 60 berarti ini ke sini satu kali, 15 ini satu kali. Nah, ini sudah 60 derajat. Perhatikan. Klik sekali. Nah, ini area putar. Simpan di sini. Nah, jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti selanya besar. Dikit saja. Dikit, tahan Ctrl agar simetris. Klik kanan, Ctrl R. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya akan simetris. Kita bagi warnanya ini dan ini. Saya sambil menahan Ctrl, menyeleksi objek lebih dari satu, bisa tahan Ctrl. Maaf, tahan Shift. Menyeleksi objek lebih dari satu. Nah, seperti ini. Ini gambar yang ketiga. Kemudian gambar selanjutnya, ya, ini hapus. Gambar selanjutnya kita buka yang ada sebelumnya. Nah, ini. Yang ini tidak terlalu sulit. Dari kotak. Kemudian ini dari lingkaran. Oke, kembali lagi ke area menggambar. Oke, mana area menggambar? Oke. Kotak. Nah, rectangle ini. Rectangle. Tahan Ctrl supaya bujur sakar. Ya, kayak gini. Lepaskan mouse, baru lepaskan Ctrl, jangan terbalik. Ini objek tertutup. Agar berubah, bisa diedit, itu objek tertutup itu gunakan perintah Ctrl key. Jadi Ctrl key itu mengubah objek tertutup menjadi sebuah kurva. Pakai Shape Tool, menghapus sudutnya dengan cara double klik pakai Shape Tool ini. Gini. Kemudian boleh minus, boleh juga double klik supaya enak double klik. Kemudian pakai Fix Tool, tahan Ctrl,
kita balikkan ke sini. Kalau tidak menahan Ctrl, akan ukurannya berbeda. Jadi kalau menahan Ctrl, tarik ke sini, ukurannya akan sama. Jangan dilepas, tahan, klik kanan. Itu untuk mengcopy. Nah, ini terdiri dari dua objek. Seleksi objeknya, saya pindahkan ke atas dulu. Nah, seleksi objeknya, tahan Ctrl, tarik ke bawah. Klik kanan. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Ini seleksi, kecil-kecilkan supaya tidak memenuhi area menggambar. Kita yang lainnya kita buat lagi gambarnya. Sekarang yang ini. Ini dan ini tidak terlalu sulit. Ya. Semakin sini semakin mudah. Kita balik ke area menggambar. Ini buat setengah lingkaran seperti SCTV. Lingkaran, tahan Ctrl. Kemudian buat 3/4-nya. Kemudian tahan Ctrl. Kemudian kita kecilkan. Boleh. Kecilkan, tahan, jangan dilepas. Klik kanan, Ctrl L. Nah, ini sudah. Jadi seperti itu. Kita kembalikan kembali ke semula. Oke, mana ininya gambarnya? Kemudian ini, nah, seperti ini. Oke, sudah. Yang terakhir, latihan terakhir adalah membuat seperti planet. Bahannya lingkaran, full. Kemudian papan pertebal, ini lingkaran tersebut menjadi 2. Kemudian buat lagi ini elips. Kalau tadi tahan Ctrl, ini tidak. Sama 2 juga ketebalannya. Ini agak kecil. Pakai Pix tool kalau memperkecil, memperbesar. Nah, ini agak putar. Untuk memutar, klik dulu objeknya supaya muncul bulatan. Ini putar segini. Oke, gunakan yang ini agar terbuka. Edit ininya pakai Shape Tool. Kemudian ini tarik ke sini. Ingat, posisinya harus di luar, jangan di dalam lingkaran. Drag, sini kan. Nah, ini juga sama. Ikuti alur ini. Jangan sampai ke dalam, tapi di luar. Nah, seperti itu. Ini kan baru 1. Nah, agar ada 2, daripada kita membuat lagi, dan supaya simetris kita kopikan. Klik objeknya, tahan tombol Shift, agar di tengah-tengah. Shift ya, jangan Ctrl, drag. Ya, tahan, jangan dilepas, termasuk mouse-nya. Klik kanan, baru lepaskan mouse-nya, baru lepaskan Shift-nya. Edit lagi ininya pakai Shape Tool. Ya, edit, ingat jangan bagi di dalam, tapi di luar objeknya, Shape Tool-nya. Kemudian ini tarik. Nah, seperti ini. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan latihan Corel dengan gambar yang seperti ini. Sekian, minggu depan Bapak akan menerangkan tentang yang namanya poligon segi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.